Bapak Presiden yang kami hormati, kami sadar bahwa membuat surat terbuka kepada Bapak sangat tidak sopan dan terlalu lancang. Tapi kami harus jujur katakan bahwa kami sudah lelah dengan semua drama yang dipertontonkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, sebelum mengutarakan isi hati kami, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang merindukan penegakan hukum dan keadilan yang setegak-tegaknya di atas provinsi ini, maka dari hati terdalam, izinkanlah kami untuk menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Bapak Presiden yang kami cintai, sudah hampir setengah tahun terakhir, kami masyarakat Nusa Tenggara Timur tenggelam dalam duka yang begitu dalam sejak penemuan 2 jenazah ibu dan anak yang meninggal karena dibunuh dan dikuburkan dengan cara yang sangat tidak pantas di sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman warga di Kota Kupang. Kedua korban adalah Astrid Manafi dan anaknya Lael Macabe yang baru berusia 1 tahun. Keduanya pamit dari rumah orang tua pada 27 Agustus dan ditemukan 2 bulan setelahnya, yakni pada tanggal 30 Oktober 2021 saat sebuah ekskavator proyek penggalian pipa air minum di sekitar lokasi tersebut menggali tepat di tempat di mana mereka dikuburkan oleh para pelaku. Jika bukan karena proyek tersebut, Bapak Presiden, mungkin hingga saat ini keberadaan korban tidak dapat diketahui dan para pelaku bebas berkeliaran tanpa merasa berdosa. Bapak Presiden yang sangat kami cintai, sesaat setelah jasad kedua korban ditemukan, kasus ini langsung dilaporkan keluarga ke pihak berwajib di Polsek Alak, Kota Kupang. Namun, tidak lama kemudian, kasus ini diambil alih oleh pihak Polda NTT. Langkah Polda NTT ini awalnya diapresiasi karena merasa kasus ini mendapat atensi langsung Kapolda NTT yang saat itu dijabat Irjen Polisi Lotaria Latif. Masyarakat NTT saat itu pun menaruh harapan yang besar agar kasus ini diproses secara profesional, jujur dan transparan tanpa ada kebohongan dan intervensi dari pihak manapun demi penegakan hukum dan keadilan bagi Nusa yang kerap dipelesetkan Nusa tanpa tujuan ini. Namun, seiring waktu berjalan, harapan masyarakat NTT dan keluarga korban ini terpaksa harus dikubur sedalam-dalamnya bersama keadilan yang telah mati dibunuh mereka yang berkuasa dan berduit yang membuat penanganan kasus ini jauh dari ekspektasi masyarakat. Polda NTT dinilai sangat tidak profesional, tidak jujur, berbohong, dan tidak transparan. Masyarakat menilai ada banyak hal yang disembunyikan oleh Polda NTT dalam kasus ini, sementara serial drama kebohongan terus dipertontonkan. Berbagai kejanggalan yang muncul diduga sengaja dilakukan oleh pihak Polda NTT, khususnya Kapolda Lotaria Latif yang saat ini sudah menjadi Kapolda Maluku, juga para penyidik dan Kabid Humas Polda NTT, Krisna Risian, yang cenderung memberikan keterangan yang dinilai masyarakat tidak jujur dan berupaya mengelabui fakta-fakta serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang kami sayangi, kecurigaan masyarakat ini sesungguhnya sudah muncul sejak pertama kali kasus ini diambil alih oleh pihak Polda NTT. Pasalnya, sebulan pasca kasus ini dilaporkan, tidak ada tanda-tanda kemajuan. Semuanya berjalan di tempat. Penetapan tersangka justru dilakukan setelah Randi Bajide yang mengaku sebagai pelaku menyerahkan diri. Dan tersangka pun menyerahkan diri setelah masyarakat menggelar demo berjilid-jilid ke Polda NTT, menuntut agar mencari dan menangkap para pelaku yang sangat keji itu. Jika tidak Bapak Presiden, mungkin hingga saat ini kasus ini bernasib sama dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya di NTT. Di NTT ini Bapak Presiden, ada banyak kasus pembunuhan yang berakhir misterius. Nanti akan kami sebutkan. Kalau disebutkan sekarang, surat ini akan jadi panjang. Tetapi yang pasti, rakyat sudah mencatat kasus-kasus pembunuhan yang berakhir misterius di Polda NTT. Untuk kasus pembunuhan ibu dan anak ini, baru benar-benar mulai berjalan setelah seseorang bernama Randi Bajide menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku tunggal atas kematian kedua korban.
Randi yang kemudian diketahui sebagai pacar dari korban Astrid Manave dan merupakan ayah biologis dari anak Lael Machabe ini langsung ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Sesuatu yang menurut masyarakat NTT sangat janggal dan tidak masuk akal. Sebab, bagaimana mungkin pembunuhan yang boleh dikatakan sangat rapi ini hanya dilakukan oleh satu orang? Diduga kuat, penetapan status tersangka ini tidak melalui suatu tahapan penyelidikan sebagaimana seharusnya, tetapi hanya berdasarkan pengakuan Randi semata. Padahal dari rangkaian peristiwa sejak kedua korban pamit dari rumah hingga penguburan jenazah kedua korban ada keterlibatan pihak-pihak lain dan diduga pembunuhan ini melibatkan banyak orang dan telah direncanakan sebelumnya. Selain penetapan tersangka yang janggal, lokus, tempus, dan motif kasus pembunuhan ini juga masih samar-samar karena semuanya hanya berdasarkan pengakuan tersangka Randi. Padahal cukup banyak petunjuk yang ditemukan masyarakat yang mengarah ke waktu dan tempat berbeda dari pengakuan tersangka Randi. Saat menyerahkan diri ke Polda NTT, Randi juga dinilai diperlakukan sangat istimewa, di mana dia langsung ditemui Kapolda Lotaria Latif. Sesuatu yang tak biasa dan hampir tak pernah terjadi pada kasus-kasus yang lain, di mana pelaku pembunuhan langsung dijamu seorang Kapolda. Dalam memberikan keterangan pers, pihak Polda juga cenderung tidak konsisten dan selalu berubah-ubah yang membuat publik bertanya-tanya, ada apa dan siapa yang sebenarnya sedang disembunyikan Polda di balik kasus ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian terakumulasi menjadi suatu keresahan kolektif di tengah masyarakat dan mengakibatkan tidak percaya dengan institusi Polri. Kejanggalan lain dalam kasus ini ialah hasil visum dan otopsi yang menerangkan bahwa kedua korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul sehingga menyebabkan kepala kedua korban retak namun dinyatakan meninggal akibat dicekik. Pernyataan meninggal akibat kekerasan benda tumpul itu disampaikan langsung oleh dokter forensik yang mengotopsi jasad kedua korban, Edi Hasibuan, saat jumpa pers di Mapolda NTT didampingi Kabid Humas Polda NTT, Krisna Risian. Namun aneh bin ajaib, pengakuan tersebut justru langsung dibantah oleh Edi Hasibuan sendiri di saat yang sama. Jika dilihat secara utuh video konferensi pers yang telah beredar luas, maka patut diduga kuat pernyataan Edi Hasibuan yang langsung berubah seketika itu akibat kong kali kong dengan Kabid Humas Polda NTT, Krisna Risian. Kejanggalan lain, dalam foto penemuan jasad korban yang telah viral terdapat benda yang diduga adalah tas korban. Namun, pihak Polda membantah bahwa itu bukan tas, melainkan BH korban. Bapak Presiden yang kami hormati, sejak awal, masyarakat sudah mendesak polisi agar segera membuka provider yang berisi percakapan korban Astrid dengan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, sehingga dapat membantu polisi untuk menemukan petunjuk dalam mencari pelaku-pelaku lain. Namun polisi beralasan, hal itu tidak dapat dilakukan karena HP korban telah dibuang oleh tersangka Randi bersama tas korban di laut dan tidak bisa ditemukan. Namun anehnya, beberapa hari belakangan beredar pernyataan bahwa sejak awal HP korban Astrid ada di penyidik. Bapak Presiden yang kami cintai, ini adalah beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini. Masih banyak kejanggalan lain yang tidak disebutkan karena hanya akan membuat surat terbuka ini kian panjang. Karena itu, kami berharap agar Bapak bisa mendengarkan isi hati kami ini dan dapat mengambil langkah tegas terhadap institusi Polri agar serius menangani kasus ini. Bapak Presiden yang kami hormati, berbagai upaya telah dilakukan masyarakat dalam mengungkap kasus ini, mulai dari doa bersama, diskusi ilmiah membedah kasus ini dengan para pakar hukum pidana, hingga aksi demonstrasi berjilid-jilid, baik di Kota Kupang maupun di beberapa kabupaten di NTT, termasuk di Mabes Polri, untuk menuntut kepolisian agar lebih jujur dan transparan dalam menangani kasus ini. Masyarakat juga telah melaporkan kasus ini ke KPAI dan Komnas Perempuan, termasuk ke Mabes Polri. Bahkan sudah disampaikan langsung oleh salah satu anggota DPR RI asal NTT, Beni Kaharman, saat melakukan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri beberapa waktu lalu. Respon cepat Kapolri waktu itu sehingga langsung menggelar perkara yang melibatkan para penyidik dan pihak keluarga serta penasehat hukum korban di Mabes Polri. Namun hingga saat ini,
belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus ini. Para terduga pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini hingga saat ini belum juga ditangkap. Sementara, berkas perkara terus bolak-balik dari Kejaksaan ke Polda NTT. Hingga saat ini, berkas perkara kasus ini sudah 3 kali dikembalikan oleh Kejati kepada Polda NTT. Pikiran awam masyarakat NTT ini menunjukkan ada kebohongan yang sedang disembunyikan dalam kasus ini yang melibatkan para penyidik dan unsur petinggi Polda NTT. Karena itu, melalui surat terbuka ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden beberapa hal. Pertama, NTT sedang dalam keadaan darurat penegakan hukum. Karena itu, kami membutuhkan polisi mulai dari Kapolda hingga anggota yang jujur dan tegak lurus dengan hukum dan kemanusiaan. Kami meminta kepada Bapak untuk perintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera melakukan supervisi ke Polda NTT dan mencopot sekaligus memeriksa Lotaria Latif yang saat ini menjabat Kapolda Maluku sebagai orang pertama yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini. Sebab masyarakat menduga kuat ada unsur keterlibatan dia sehingga kasus ini tidak ditangani secara profesional. Berikut, berhentikan Kapolda NTT Setio Budianto karena terbukti tidak serius dalam menangani kasus ini sehingga berkas perkara kasus ini dikembalikan 2 kali sejak dia menjabat sebagai Kapolda. Publik menduga bahwa dia juga turut membuat kasus ini tidak ditangani secara profesional. Ketiga, copot dan periksa Kabid Humas Polda NTT Krisna Risian dan dokter forensik Edi Hasibuan serta semua penyidik kasus ini karena masyarakat menduga kuat bahwa ada unsur keterlibatan oknum-oknum tersebut yang membuat kasus ini bertele-tele dan tidak ditangani secara profesional. Publik juga mendesak untuk mencopot dan memecat beberapa oknum polisi yang secara terang-terangan ikut menggiring opini publik di media sosial dan ikut membuli serta memprovokasi masyarakat yang kemudian sangat meresahkan. Keempat, bila terbukti ada unsur kesengajaan atau berbohong oleh oknum-oknum ini sehingga mengakibatkan kasus ini tidak ditangani secara profesional, maka semuanya harus diberhentikan dari anggota Polri karena mereka telah mencoreng nama baik institusi Polri dan merusak sendi-sendi penegakan hukum di tanah air tercinta ini. Kelima, kami meminta Kapolri lebih tegas lagi dalam menertibkan bawahan-bawahannya yang tidak tegas demi menjaga marwah institusi kepolisian dan mengembalikan kepercayaan publik yang telah hilang terhadap Polri sebelum masyarakat benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Terakhir, kami masyarakat Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk cinta yang tak terbilang dari Bapak untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 periode menjadi presiden. Semoga karya dan amal Bapak diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar tetap teguh dalam melayani masyarakat selama hidup di dunia ini. Sekian.